sih masuk ranah hukum juga tidak mudah. Ini kelihatannya loophole yang digunakan oleh para, mohon maaf sih, scammer ataupun penipu ini ya. Dia bisa menipunya itu nilai 100 sampai 300. Yang mana kalau kita melalui proses misalnya penasihat hukum, law firm, lawyer, kepolisian udah worth it akhirnya. Ya 300 yang gak dapat, dia 300 juga. Iya makanya. Akhirnya nah, ini jadi fair sih memang. Saya bilangnya MPP, mental, pola pikir dan perilaku. Kenapa ini penting? Karena after a while ya, setelah hampir 10 tahun itu banyak teman-teman UMKM ini gak punya, kalau bahasa Inggrisnya kan mindset. Tapi ternyata Mas Clemens mindset gak cukup. Being socialpreneur itu juga menambah value-nya kita. Teman-teman, kembali lagi dengan podcast dan di sini kedatangan satu tamu keren banget teman-teman, namanya Coach Farhan. Ini nanti saya akan kasih kesempatan buat Coach Farhan untuk bisa menceritakan juga. Tapi kalau teman-teman pernah dengar ya kiprahnya itu seperti apa, beliau tuh sudah banyak membantu UMKM Indonesia untuk berkembang dari banyak pergerakannya. Jadi stay tune, nonton, dan kalau misalnya belum subscribe karena topik hari ini tuh bakal penuh dengan daging buat teman-teman semua. Dan ini seperti biasa kita ngomongin podcast perjuangan. Jadi Coach Farhan, thank you banget udah datang ke sini. Senang banget ini bisa tadi tertukar pikiran juga sebelumnya dan itu banyak belajar banyak juga ya. Semoga nanti bisa jadi berkat buat teman-teman yang nonton. Boleh langsung perkenalkan diri aja mungkin buat teman-teman gitu kan dari kisahnya nih. Wah, silakan. Kisahnya sih panjang ya. Boleh, gak apa-apa. Kita panjang juga nih. Kalau secara umum sih ya sebenarnya masuk dunia UMKM ini sebenarnya setengah tidak direncanakan. Memang kalau sedikit benang lurusnya itu karena kebetulan S3 saya di kewirausahaan dan kebetulan waktu itu saya juga kenal sama Pak Sandi Uno. Pak Sandi ngajakin menjalankan sebuah program apa sih namanya OKOC ya waktu itu. Setelah itu terseret sedikit masuk ke politik. Setelah itu akhirnya saya membuat sebuah institusi yang independen yang kita namakan Wiranesia Foundation. Nah saat ini ya karena sudah cukup dikenal hampir 10 tahun jadi banyak bermitra dengan tentu saja para pelaku usaha, Pemda, Pemprov, banyak kementerian dan juga banyak saat ini mulai ke arah-arah CSR ya. Kemarin ketemu dengan teman-teman Forum CSR, dengan CFCD gitu ya. Konsepnya memang kata kuncinya kolaborasi. Nah ini tahun baru 2025. Presiden yang baru, semuanya baru, mudah-mudahan bisa berkolab terus gitu ke depannya. Bantu UMKM naik kelas sih kita konsepnya. Betul, mantap. Fokusnya mirip-mirip dengan kita di Enterprise Society. Semoga bisa berkolab juga nanti ya sama Wiranesia. Amin. Ceritain sedikit dong, jadi sebelum masuk ke, ini kan terjun ke Wiranesia, sebenarnya Coach Farhan tuh dulu backgroundnya seperti apa sih? Boleh gak kita ngomongin kenapa bisa sampai S3-nya itu entrepreneurship gitu kan? Kalau dulunya banget sih kita anak dugem. Oke, seru juga nih. Terus gimana tuh kecemplungnya ke situ? Jadi kalau sekolah lab school ya. Kalau lab school, tapi lab school yang dulu itu full time lab school, laboratorium school ya. Zaman saya lab school itu memang benar-benar diuji cobakan ya, kayak sedikit kayak kelinci percobaan. So saya dari sana TK sampai SMA. Hanya kenal temen yang segitu-gitunya aja gitu ya. Nah setelah itu karena terlalu terkengkang ya, maksudnya kan itu benar-benar kayak kenal ini, akhirnya kita masuk mungkin sekolah atau kampus yang kita tahu Trisakti waktu itu. Nggak kuliah tentunya. Menjalankan semua kegiatan perkuliahan tapi ya kebanyakan mainnya lah gitu ya. Dugemnya. Dugem dan lain-lain. Nah sebenarnya menariknya adalah akhir kuliah pun saya nggak tahu mau ngapain nih gitu ya. Kebetulan saya ngambilnya waktu itu akuntansi. Tentu saja nggak ngerti ilmu akuntansi apa waktu itu ya. Kita ngomongin tahun 92 ya. Jadi it's been a while, I'm old lah gitu. Nah setelah itu ya udah. Setelah itu memang orang tua saya sih. Dan kakak saya alhamdulillah waktu itu satu ada di Swiss, satu ada di Australia. Nah saya ditanya, kamu mau kemana gitu. Saya bilang kemana ya, saya cari-cari muncullah Amerika. Nah dari Amerika, saya Amerika aja deh waktu itu ya. Kebetulan bapak sih alhamdulillah lumayan lah ada ya privilege banget enggak, tapi ada mungkin nabungnya lumayan lah gitu. Akhirnya saya ke Amerika. Nah pertanyaannya, Farhannya tadi kan pertanyaan kenapa kok bisa hari ini kecemplung. Nah ini memang mungkin udah apa sih, bukan takdir ya, mungkin udah namanya garis tangan ya. Jadi, Jalan Tuhan. Jadi saya persiapan ke Amerika itu 97, saya lulus September, nyampe Amerika Desember. Nah, kalau kita tanya Desember 97 itu ada apa sih? Ada yang namanya krisis moneter. Betul. Dolar yang tadinya 2.500 sampai 5.000, saya berangkat tuh 5.000. Saya nyampe 2 minggu kemudian 17.000. Gila itu, memang. Nah jadi kalau ditanya, tentu saja waktu itu belum ada era digital, belum ada IG, belum ada Facebook, ya kita surviving mode aja. Kebetulan saya waktu SMA pencinta alam, OSIS, lalu juga
asisten dosen. Memang aktivis, tapi nggak lah kalau itu aktivis namanya. Maksudnya kita organization dan lain-lain. Nah, pas sampai sana-sana ya akhirnya saya try to survive kan. Akhirnya kerja di kantin lah, ikut-ikutan jadi ketua organisasi. Sempat di 98-99 saya wakil ketua Permias. Permias apa tuh? Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Oh, oke. Washington DC. Setelah itu jadi ketua 99. I see. Setelah itu sudah hampir mau H1 tuh visa, sudah mau green card, sudah H1 mau green card. Everything went well. Gaji sudah oke. Tiba-tiba 911, you know right? 2011. 2001. Jadi hidup lagi nikmat-nikmatnya, kerjaan mulai stabil. Ya, bukan cewek-cewek, maksudnya ya kita gaul lah kan ya anak muda ya. Tiba-tiba 911 ya. 911, 2001 saya memutuskan pulang kembali. Nah, kembali balik ilmu entrepreneurship nggak ada. Nah, memang semenjak saya pulang kan, ya alhamdulillah karena teman-teman Amerika banyak ya, ada yang belakangnya bakri, ada yang belakangnya lucu-lucu ya. Saya bilang nih teman-teman kok kayaknya kaya-kaya banget, gimana sih kan? Nah, di situ saya mulai berpikir gimana sih caranya jadi kaya. Nah, saya sebenarnya secara langsung sudah mulai mencari formula how to be rich lah. Lalu saya baca-baca buku, baca-baca ini. Tentu saya waktu itu kan perpustakaan nggak ada ya, jadi kita mesti ke toko buku luar negeri lah ya. Beli sendiri. Kalau toko buku Indonesia kan nggak ada, versi Indonesia nggak ada lah entrepreneurship. Jadi udah mulai gitu ya. Nah, along the way saya bekerja di Nokia, lanjut di Microsoft. Lalu saya sempat kerja dengan namanya Publicis Group ya, salah satu top 3 waktu itu top 3 marketing agency company. Nah, 2009 saya mulai full time. Mulai full time jadi pengusaha. Nah, itu juga sama, itu pilihan hidup ya. Posisi udah bagus, gaji udah besar. Waktu itu di Microsoft, waktu itu ya seingat saya, mudah-mudahan gak salah, 2008 saya digaji sebulan 70 juta. Wow. Besar sekali, sangat cukup. Nah, cuma ada satu yang tergerak kan, ya kita keluarga besar ya, teman saudara banyak. Saya bilang, kalau saya kerja gajinya buat saya dan keluarga. Nah, cuman saya lihat kok kalau saya jadi pengusaha, minimal saya bisa gaji mereka, bisa bantu. Nah, itu balik lagi gak ada ilmunya tuh, itu apa sih namanya? Betul. Apakah insting? Apakah feeling? Pokoknya, nah waktu mulai di tengah jalan tuh, 2009 masih banyak yang nelpon, karena kan usia masih produktif, kayaknya masih 30-an ya. Mulai dari Google nelpon, BlackBerry, pokoknya brand-brand gede, karena kan saya lama di IT sama telco. Nah setelah itu ya, saya bilang nih godaan juga nih. Jadi sempat lama tuh. Cuman saya bilang kalau saya kembali ke dunia kerja, kantornya saya tutup, banyak yang masih saya pecat. Padahal isinya kan teman, saudara, tetangga beberapa ya mungkin bilang, nah ini yang rupanya jiwanya muncul ya, jiwa social entrepreneur-nya, walaupun saya gak ngerti ya waktu itu ya, sama jiwa entrepreneurship-nya. Along the way karena otodidak, gak ada ilmunya, akhirnya udah 2009. Nah di 2012 mulai kayaknya masih kuliah nih gitu. Jadinya kebetulan banyak teman-teman di BINUS, akhirnya saya masuk BINUS. BINUS waktu itu dia punya prodinya itu atau jurusannya itu entrepreneurship and innovation. Nah di situ saya belajar banyak tuh, bahwa mulai buka buku, diskusi, bikin jurnal dan lain-lain. Nah cuman namanya perjalanan selalu menantang. Dalam perjalanannya saya akhirnya nggak lulus di BINUS. Gitu. Kenapa nggak lulus sih, kembali lagi karena saya ya tadi terlibat bantu Pak Anies sama Pak Sandi. Ini yang S2 S3 nih? S3. Pak Anies sama Pak Sandi kan kenal waktu saya S2. Pak Anies waktu itu S3 di sana, kenal di 97. Kalau Pak Sandi nggak engage lah, cuman ya karena sesama lulusan Amerika, alumnas, kita ada engagementnya gitu. Nah, setelah itu karena kita ada di grup WA, teman-teman mohon doa restunya, ya Bang saya bantu-bantu deh gitu ya. Karena bisnis was good, kenapa tidak gitu ya. Nah sebenarnya yang terjadi bisnis juga, kuliah juga, politik juga yang terjadi kan at some point masih ada yang gak fokus. Akhirnya yang gak kepegang memang waktu itu kuliah. Kuliah tidak selesai. Sebenarnya sih bukan tidak selesai ya. BINUS waktu itu mengatakan 10 semester harus sudah sidang tertutup. Saya sudah dikit lagi tuh, saya udah uji hasil. Nah jadi pilihannya antara DO atau pindah. Akhirnya pindah, dibantu teman-teman juga pindah ke STIESA Surabaya. Di sana lulus. Nah jadi hari ini, jadi lucu nih, kita juga gak pikir, jadi saya tanya, Coach Farhan ini S3-nya ada 3. Ada 3? Ada 2. Satu kandidat dokter gak lulus di BINUS, karena kan gak bisa dihilangin kan. Satu lagi STIESA lulus gitu. Jadi punya S3-nya 2, satu kandidat, satu lulus gitu. Wah hebat banget, bukan hebat sih ya. That's what happens gitu. Udah along the way ya jalan terus, yang
menariknya ya kembali lagi, Mas Clemens pasti tahu lah, bolak-balik keliling UMKM ditanya apa? Ayo. Apa ayo? Modal. Ya. Ada modalnya nggak? Ada modalnya nggak? Jadi waktu saya bikin OKOC sama Indonesia pertanyaan satu, dapat modal nggak? Dapat modal nggak gitu. Disinilah tuh sekarang dalam perjalanannya yang sudah hampir 10 tahun saya lagi mencari sih Mas Clemens bagaimana saya punya bisnis di investment bisa nyambung ke UMKM ya. Kita pernah dengar yang di yang mana tuh? Yang Grameen Bank tuh siapa? Si yang di Bangladesh apa tuh yang itu pokoknya adalah dia betul dia itu konsepnya micro investment betul iya si ada kok namanya sampai lupa ya itu Muhammad Yunus ya. Yes, saya sedikit tergerak tuh ini kayak menarik juga itu kan konsep yang diikutin oleh microfinancing kan? Betul. Nah semua saya bilang kalau financing ya berarti kayak dunia investment kita nggak mungkin ngasih bunga gede, nggak mungkin bagi hasil besar. Nah jadi saya karena S3 kan mesti membuat sesuatu yang kekinian, jadi saya mau coba sambungin nih bagaimana saya invest kepada UMKM. Nah pertanyaan lanjutannya adalah gitu, ternyata UMKM kan tidak punya badan hukum. Sedangkan kalau kita main investasi, saya masuk modal kan mesti ada kepemilikan saham. Betul. Mereka kadang hanya NIB, kadang sama sekali. Jadi memang PR-nya banyak lah. Makanya saya tadi mau nanya-nanya Entrepreneur Society, saya tanya, ini segmennya apa gitu. Kalau segmennya ternyata sudah punya PT, sudah berjalan beberapa tahun, nah itu bisa langsung right away colokinnya jadi di sisi ujungnya udah dekat-dekat exit gitu ya. Betul, karena yang saya bina Indonesia ini kebanyakan pemula sama mikro. Misalnya 5 juta, 10 juta. Butuh modalnya berapa? 2 juta, gak gede juga sih gitu ya. Cuman kan ya kita bingung juga gitu ya. Gitu. Nah ini jadi benang merah yang saya lagi lakukan. Kan saya Indonesia punya Indonesia Inkubator. Kalau bahan pemerintah bilangnya UMKM naik kelas. Nah kalau saya naik kelas itu naik omset otomatis badan hukumnya di-upgrade dong. Betul gitu. harusnya. Nah kalau PT ayo saya ikutan injek. Nah ini menjadi daya tarik buat mereka. Ikutan Indonesia nanti ujungnya bisa jadi dimodali, dikembangkan. Nah ya tinggal udah kebayang sih cuman ya. Pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya presiden baru kan. Menteri baru masih pada kayaknya ya kan. Ini lagi rame itu ya Mas Clemens saya. Apa sih yang mau penghapusan utang gitu kan kayaknya lagi pada heboh gitu. Jadi everything is a good start ya. Ini memang saya setuju dengan Mas Clemens. Kata kunci memang kolaborasi itu udah nggak bisa lah. Pemerintah nggak bisa sendirian, kita juga nggak bisa sendirian. Betul. Nah, tinggal ya inilah. Perlu banyak podcast seperti ini. Iya. Kalau kita tuh sebenarnya membernya kan emang broad banget. Tapi kita ngajarin di kelas 1 sampai kelas 6. Memang yang kelas 4, 5, 6 ini badannya harus sudah PT. Jadi itu udah ada kurikulumnya sebetulnya. Jadi kalau yang 1, 2, 3 yang UMKM baru mulai. Nah kita juga ada membership yang saya bilang tadi para pengurus dan leadernya itu, elitnya itu yang mereka ada inilah lifetime membership lah berbayar. Karena tujuannya supaya mereka bisa turut berkontribusi lagi ke adik kelasnya. Kita bagiin secara sosial ya. Mungkin nanti bisa bareng tuh. Kalau yang sudah berbadan hukum dan ininya ya mereka kita sering kerjasama dengan banyak franchise expo, terus ngomongin baru kemarin saya ngajar di IDX untuk ngomongin branding gitu. Nah jadi karena IPO memang nanti itu bakal cocok banget sama Indonesia. Iya. Menarik sih memang kita masih saling melengkapi kayaknya nggak mungkin lah. Saya terus terang dulu kan ada istilahnya super apps ya. Iya. Nah saya dulu mau jadi sosok Wiranes itu super apa ya, super semua lah. Nah, sampai Z-nya tapi andai pun mungkin hanya di level DKI, Jabodetabek lah. Kalau kita udah mulai geser ke Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, nggak mungkin lah kita bolak-balik kecuali kita punya private jet. Iya. Karena waktu juga saya kemarin ke Banjarmasin misalnya, berangkat dari subuh, nyampainya jam 2 jam 3 ya makan malam udah seharian hilang gitu. Betul. Pas pulang mestinya pindah lagi ke Padang dan lain-lain itu udah ya orang bilang apa tua di jalan, di jalan ya ini. Iya. Apalagi kalau udah berkeluarga dan segalanya kan. Keluarga, saya juga family man juga kan. Saya kadang-kadang kalau ditanya bisa gak balik hari. Paling gak nginep semalam lah saya bilang. Kenapa? Takut godaan-godaan yang tidak. Oke. Enggak sih, maksudnya kadang-kadang ya gitulah. Gitu. Berpacu dengan waktu sih kita memang kan ya sekarang. Tapi seru banget ini ngeliat. Jadi memang sekarang fokusnya itu di lebih ke arah private equity sama investing ya? Iya, jadi kan saya saat ini melakukan 2 hal sebenarnya. Kalau entrepreneur udah pasti ya, bantu UMKM, fokusnya pemula dan mikro. Tapi ini pun kebanyakan memang mom and pops lah, ibu-ibu lah kebanyakannya. Saya ngambil segmennya memang di mikro. Nah
Kedua, saya memang melakukan yang namanya investment company. Saya punya Ventura, Mas. Punya Ventura sama ya, dulu banget lagi banyak dananya angel investor. Orang datang bawa, masih sih saat ini masih sih ada yang kemarin datang, bisa nggak bisnis tambang kecil-kecilan boleh, berapa 100 juta kita kasih. Ini ada beberapa ibu-ibu, saya masuk ke Sarina, bisa nggak modali produksinya boleh. Saya bilang. Nah, saya bilang kalau bisa semuanya nanti badan hukum, karena kalau nggak susah. Bingung juga kita ngitungnya gimana. Betul, gitu ya. betul. Skemanya kan sekarang lagi ngatakan sok-sok syariah. Jadi bilang jangan pakai bunga, saya bilang, bagi hasil. Gitu. Walaupun sebenarnya lebih gede daripada bunga. Iya sih. Kalau lebih fair lah. Gitu. Jadi kalau nggak ada hasil ya nggak ada yang dibagi. Sebenarnya kalau ada hasil baginya lebih besar, saya bilang. Bagus. Ini kembali lagi ekosistem ya. Tapi itu terus sistem kontrolnya gimana tuh? Misalnya saya melakukan juga kan kecil-kecil nih, member dimentorin gitu kan. Ada yang udah ntar kita jalan karena kan ada nama lumayan. Jualan bisa. Tapi habis itu ntar nggak ke deliver dengan baik. Aduh itu PR tuh. Betul. Itu PR. Saya selalu bilang gini, if the business is failed, maksudnya bisnisnya gagal dan bangkrut, is okay. Karena sebagai investor saya paham yang namanya resiko investasi. Yang saya hindarin banget itu Mas, sebenarnya tertipu. Banyak orang, saya udah nggak banyak tapi ada beberapa ya. Bungkusnya UMKM, ibu-ibu, catering, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pokoknya benar-benar kayaknya kayak nggak mungkin lah gitu ya. 3 juta balik, 10 juta balik, 50 ngilang. Nah, cuman saya bilang ini apa nggak mungkin UMKM saya bilang. Cuman dia kayaknya udah keburu ngilang kecepatan. Tadi mestinya, jadi saya itu seperti itu. Saya udah 50-100. Lalu 100 biasanya bikin PT, lalu kita mulai masuk tuh. Nah, cuman dia kayak udah gak tahan kan, 50 udah ngilang. Aduh, iya makanya. Tapi saat itu ya kita ada. Ada ya. Udah kita cari-cari, cuman itu jadi PR lah. Makanya buat saya sebagai pemilik Ventura ataupun pemilik modal bingung. Duitnya ada. Jadi teman-teman kalau misalnya yang datang, coach invest dong. Saya bilang, bro udah kalau lu tanya itu gue pasti invest. Nah gue balik pertanyaan nih. Lu bisa balikin duitnya gak? Iya, iyalah betul dong. Kalau bisa balikin ayo gitu. Nah lalu saya tanya kedua, kalau ternyata lu gak bisa balikin, apa yang lu lakukan? Betul. Jangan dibuangnya ke saya semua. Saya bilang, fair dong saya bilang. Iya. Ini ya sebenarnya yang dilakukan oleh perbankan kan. Kalau dia mungkin proper dan lain-lain. Iyalah kalau ini kan microfinancing. Gitu. Iya cuman UMKM, semua UMKM yang saya bantu naik kelas, omsetnya naik, ujung-ujungnya butuh modal sih. Kalau dia ke core kan sama ya, gitu kayak kita mau bikin visa Amerika ya, kalau bikin core tuh tanya ini. Iya. Ujung-ujungnya gak dikasih juga lagi. Jadi kadang-kadang tuh, saya tuh kadang-kadang kalau boleh kritik core ya, marketingnya bilang oh iya Pak, gampang Pak, ini bantu, ini demi UMKM. Ada contohnya UMKM itu dia divorce tapi belum punya surat cerai, nggak bisa. Kenapa tuh? Aturannya kok nggak bisa karena kalau dianggap belum cerai suaminya mesti tanda tangan. Oh iya betul. Suaminya udah ngilang kalimatnya gitu. Jadi gimana ya nggak bisa katanya. Ada solusinya nggak ada. Kenapa? Karena kan ada SOP-nya. Iya, ini kan duit pemerintah. Kalau dia menyalahi nggak boleh. Masuklah fintech kan. Cuman fintech kan panjang lagi. Nah, panjang lagi tuh. Jadi ya. Tapi kalau gini, sekarang ilmunya kalau kita ngomongin apa aja sih biasanya yang dipertimbangkan kalau kita ngomongin untuk pendanaan tadi. Buat teman-teman UMKM luar sana biasanya apa yang dilihat nih? Boleh ya? Biar pada bisa belajar juga nih. Mau gak mau emang trust ya tetap ya. Iya sih. Ilmu-ilmunya Amerika dikit lah, ada trust, chemistry. Cuman mohon maaf kadang-kadang ya teman-teman pemain ya kalimat ekstremnya penipu ini itu yang mereka bangun. Betul. Trustnya dulu. Chemistry-nya dulu. Aduh saya kalau cerita panjang nanti bisa 2 segmen. Boleh lanjutkan. Bagaimana how to avoid penipuan itu saya udah. Dan maksudnya di level saya pun yang udah ketipu kecil, ketipu gede masih. Kenapa? Karena ya kan kita niatnya baik ya, mau bantu. Ya mungkin ada marginnya. Nah, jadi saat ini saya masukin unsur legalitas. Jadi saya punya partner, lawyer. Nah saya bilang bro oke, lu ngobrol sama lawyer gue dulu ya. Gitu. Iya harus gitu sih. Hitam di atas putih minimal ada. Bukan culture shock, ada shock terapi ya. Lu kalau macam-macam yang ngadepin gak nyapakan nih gitu ya. Iya. Cuman halus lah, saya gak terlalu ini. Lalu ada term sheet-nya, maksudnya ada kesepakatannya TNC-nya. Nah kalau dia masih mau oke. Tapi itu pun kan gak bisa melepaskan gitu. Betul, harus ada. Betul. Dan saya terus gak mau pakai jaminan. Kemarin contohnya ada yang ngajakin bisnis tambang kecil-kecilan. Butuh dana 100 juta. Saya ada jaminan nih rumah senilai 2 miliar. Gak bisa, saya bilang, gak bisa Pak, kan bagus. Jangan, saya maksudnya masa minjam 100 juta, kan kesana saya menzolimi. Iya betul. Kalau ada asetnya yang 100-200 juta saya masih oke. Oke. Nah, cuman ya kebanyakan gak punya kan. Jadi ini ya gak tahu. Sama teman-teman
Ya ini Wiranesia saat ini kita tidak hanya, mohon maaf, jual ludah kalimatnya, jual ludah. Kalau ekstrimnya kan ini mah coach-coach ini pada jual ludah. Kita memang ya membantu, ilmunya silahkan diterapkan. Kalau teman-teman besar butuh permodalan, kita bilang saat ini akses memang. Kita kenalkan dengan teman-teman perbankan, dengan teman fintech. Nah kita juga sebenarnya punya koperasi yang tidak berjalan tentunya karena pandemi. Nah sebenarnya kita menghidupkan lagi. Actually saya tuh punya impian ke situ karena banyak member-member kita nih yang akhirnya pada saling investasi ke satu dengan yang lain. Contoh kayak kalau saya sebutin beberapa brand kayak ngomong franchise tuh udah 1,4 M kayak gitu. Tapi emang ada teman-teman kita juga. Tadi yang saya bilang member elites ini yang terkurasi tadi kan, yang udah kelas 4, 5, 6 lah. Ya kembali lagi sebenarnya ada yang bilang nih sekarang ada dana kosong nih mau dipakai buat apa ya, ada nggak investasi apa yang bagus? Sebenarnya kan bagus kalau kita bisa, cuman saya masih ini aja belum dapet, mungkin kayak tadi kalau udah ada koperasinya udah ada ininya mungkin nanti bisa kolaborasinya seperti apa tuh gitu, karena ya at the end of the day kan dari kita ini kan ya mereka banyak yang percaya, cuman ada juga yang kalau dibilang ketipu ada. Kalau bisnisnya gagal saya nggak ada masalah sama sekali kan, resiko bisnis. Cuma kalau ketipu kan itu bukan resiko, itu kan namanya delik hukum. Ya kita biasa lakukan proses hukumnya. Nah, sebenarnya kan ya Indonesia kan proses hukum ya tidak tidak mudah dan tidak murah ya, kita paham lah ya, maksudnya nggak perlu dibahas. Cuman betul. Intinya sih masuk ranah hukum juga tidak mudah. Ini kelihatannya loophole yang digunakan oleh para, mohon maaf sih, scammer ataupun penipu ini ya. Dia bisa menipunya itu nilai 100 sampai 300. Yang mana kalau kita melalui proses misalnya penasihat hukum, law firm, lawyer, kepolisian udah worth it akhirnya. Ya 300 yang gak dapat, ini 300 juga. Iya makanya. Akhirnya ini jadi PR sih memang. Nah ini akhirnya ya gimana kita berdua bisa pilih-pilih, mungkin ada doa-doa dikit gitu. Cuman ya gak bisa. Saya pernah ada penipu, kita panggil, kita gertak, kita tekan-tekan dikit, ya pasang badan dia. Nah ya udah, akhirnya kalau udah gitu susah tuh. Nah, itu dia. Ada. Kita juga ngalamin kok bikin bisnis awalnya bagus semua gitu kan, member juga. Tapi sampai saat ini masih ada utang 100 juta, nanti dicicil. Awalnya nyicilnya masih segini. Sampai akhirnya nagihnya aja udah. Yang terjadi kan masih lama pasti tahu ya. Pas kita nagih kan kesannya yang jahat kita gitu. Iya. Kan kita baik banget. Sebenarnya gitu lah. Wah ini jadi PR lah. Ini sebuah ekosistem yang saya pikir ya perlu dimaksimalkan. Karena kita lihat perbankan pun ada kan namanya apa sih, ada red NPA NPL ya. NPL ya, non performing loans ya. Non performing loans ya. Itu yang selevel mereka aja masih ada yang non performing, apalagi yang levelnya kita ini jadi PR sih. Nah, ini kalau tadi kita nanya, jadi di Wiranesia itu diajarkan apa aja sih sebetulnya? Boleh nggak ada ilmu yang kita bagikan ke teman-teman nih? Iya, jadi ya kan ini berproses. Iya. Jadi saat ini yang kita fokuskan itu sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang pertama saya bilangnya MPP. Mental, pola pikir, dan perilaku. Kenapa ini penting? Karena after a while ya, setelah hampir 10 tahun itu, banyak teman-teman UMKM ini gak punya, kalau bahasa Inggrisnya kan mindset. Tapi ternyata Mas Clemens mindset gak cukup. Ada yang namanya perilaku. Ya, mental ini kan ya keyakinan ya. Kalau pola pikir kan strategik. Dua ini punya tapi tidak diterapkan menjadi perilaku, kebiasaan. Misalnya nih, hari ini sudah latihan di Entrepreneur Social Academy apa sih cara digitalisasi atau menggunakan Instagram. Gimana paham jelas oke. Silakan diterapkan. Diterapkan enggak? Berarti enggak dapat perilakunya, perilaku behavior. Iya. S3 saya memang kebetulan tadinya consumer behavior, saat ini saya memang spesialisnya human behavior. Kenapa? Karena saya bilang UMKM kalau MPP-nya enggak dapat enggak bisa. Nah, kalau udah mentalnya dapat, mindset-nya dapat, perilakunya, dia mau behaviornya misalnya oke, tiap pagi kamu harus update status WA ya misalnya, then it's gonna be behavior. Nah itu dapat, baru kita mulai masuk ke ilmuwan. Ilmu entrepreneurship bujibun. Nah setelah after a while dibantu ChatGPT tentunya, saya fokusnya saat ini 5P mas. Ya biasanya product, place, price, promotion. Nah saya tambahin ini people. Karena 4P ini sudah banyak. Tapi people-nya enggak, people-nya siapa yang ngejalanin aja. Waktu bisnisnya kecil, bisa CEO ya, Chief Everything Officer. Pada saat udah bisnisnya 50, 100, 200 enggak bisa. Nah ini jadi tantangan buat mereka. Mereka tanya mendingan gajian atau bagi hasil. Nah ini kan PR kan. Buat pengusaha bagusnya bagi hasil. Tapi kalau buat pelakunya kan kalau bisa digaji. Nah ini kalau digaji jadi resiko juga. Jadi PR. Nah setelah 5P, kita lanjutin sama profil bisnis, proposal bisnis,
sama bisnis profil bisnis plan sama proposal bisnis. Oke. Nah setelah itu baru masuk yang Ventura saya. Nah, iya. Jadi sambungannya seperti itu. Iya. Nah tantangannya kan bisnis kan ya balik lagi ada kuliner, ada fashion itu maksudnya. Iya, industrinya banyak. Industri kreatif kalau nggak salah 18 atau 20 ya. Iya. Jadi semua tadi kurikulum ataupun silabus diturunin lagi menjadi ini. Diturun lagi menjadi wilayah, diturun lagi jadi demografi. Iya, nggak gampang. Jadi masih sangat custom. Menariknya ada AI. Jadi kemarin saya sudah mulai launching, kan ada WA kelas dan lain-lain, tapi AI. Nanti kapan kita bisa? Boleh. Itu keren banget. Nanti kita bisa jadikan revenue stream murah meriah gitu. Jadi kayak kelas bisnis via WA, unlimited question, maksudnya konsultasi gratis selamanya. Pokoknya menarik nanti kita bisa diskusi. Karena sudah AI ya. Ini ada pertanyaan personal boleh gak nih? Boleh. Banyak venture capital terus habis itu angel investing gitu. Tapi dulu itu dari hasil tabungan pas kerja tuh, atau ada ini biasanya yang penasaran nih. Ya. Boleh gak di-spill gitu? Boleh. Ya. Tentu saja semua investment company kan butuh seed funding itu dana awal. Ya kembali lagi sebenarnya kalau mundur tadi dari bapak Bang Tosa. Oh I see. Nggak gede tapi good enough lah. Dulu mungkin ya uang pensiunnya. Dan dengan banyaknya tadi kan ada yang nipu lah, ada yang inilah itu. Tapi masih itu ya? Ya, jadi yang terjadi saya lupa ya, angka pastinya mungkin 200-300 juta ya waktu itu, 2004 lah mungkin ya, 2004. Nah, ya saya tanya bapak, boleh nggak saya, ya kita anak muda nggak mungkin lah ke bank dan lain. Ya udah akhirnya, ya somehow ya mungkin karena dianggapnya saya capable, putar. Putar, lalu bisnis apa nih yang kelihatannya ya dulu kan kita IO ya. Nah sih. Lalu mulai masuk ke event-event, ya, lalu outsourcing, SPG, maksudnya bisnis yang nggak terlalu sulit, jalan hasil itu pelan-pelan. Nah setelah itu ada ilmu yang saya juga, ibu ya selalu bilang, kamu kalau punya duit kalau bisa beli aset. Nah sebenarnya di situ mas, kenapa muncul Venturanya. Nah jadi, coach ini aset murah, benar murah nggak? Murah, kamu aman lah, kita beli. Along the way, saya akhirnya belajar yang namanya pemodalan perbankan berbasis aset. Nah, jadi yang tadinya uang hasil keuntungan, mulai masuk ke fasilitas perbankan dengan menggunakan aset yang saya miliki. Nah, karena masih terngiang ibu bilang kan punya duit beli aset, jadi saya alhamdulillah asetnya ada di mana-mana dan aset setiap tahun naik. Iya. Everything went well. Tantangannya pandemi. Ya itu kan ada story lagi ya tiba-tiba. Siapa sih mau bilang pandemi 5 tahun secara umum ya. Nah, habis itu. Yang namanya event IO kan gak ada lagi. Jadi benar-benar yang shoot. Atau membalikan telapak tangan itu just like that. Betul banget sih memang. Waktu awal masih ada event-event kecil, mulai kan pembatasan. Karena yang dibatasi kan pemerintah. Iya. Undang-undang. Kalau kita maksa, susah, gak bisa. Iya. Benar-benar shoot. Yang tadinya omset saya waktu itu alhamdulillah. Ya pokoknya sebelum pandeminya itu 500 miliar. 300 miliar 1 tahun. Wow. Ojone gede sekali. Iya. Dan bayangin tiba-tiba shoot. Nah makanya setelah itu emang ada OKUC saya mulai tuh. Fokusnya ke pelatihan. Jadi hari ini memang my specialty ada educationnya, pelatihannya. Ya tadi B2C langsung ke UMKM-nya, B2B. Banyak pihak yang juga kolaborasi mirip-mirip lah sama sama B2G. Nah B2G udah mulai nih kita. Kita lagi bikin LMS mas. Oke. Learning Management System, kerjasama dengan beberapa pemerintahan. Sertifikasi. Nah mulai lah di situ muncul kuliah saya kan dulu entrepreneurship and innovation ya. Inovasinya mulai. Ternyata ilmu inovasi memang penting ya. Iya. Kalau kreativitas kan ilmu ngayal ya. Kalau inovasi memang harus bentuk. Nah jadi kreativitasnya membentuk sesuatu muncullah namanya inovasi. Nah ilmu ini ya 10 tahun ya. Saya kan 2012 mulai S3-nya. 15 tahun udah mulai ternyata dulu begini. Jadi mulai kebentuk ekosistemnya. Nah ini mudah-mudahan habis bulan puasa mau colok-colokin ke kementerian, ke mungkin teman-teman BUMN ya kan mereka juga punya program-program membina UMKM. Cuman balik lagi nggak mungkin sendiri aja. Udah. Pokoknya di Jakarta saya masih bisa handle lah. Jabodetabek lah ya. Cuman keluar sana nggak bisa. Iya. Ini perlu
sebanyak-banyaknya gitu. Menarik. Nah ini kalau kayak gini nanya lagi. Boleh. Jadi kalau kita ngomongin sebenarnya kalau mungkin buat teman-teman yang ada tips and tricksnya untuk bisa kayak tadi kan pertama kan ngebangun. Kalau kita ngomong bangun bisnisnya sendiri kan ya. Kalau kita mentorin ke UMKM itu ada ilmunya bagus gitu. Cuman untuk tadi ke government relation segala macam, nah itu nggak gampang loh itu kan. Ya ini kembali lagi saya nggak tahu nih apa udah garisan tangan. Jadi gini. Government relation ini karena saya 5 tahun di Amerika, ya nggak ya teman-temannya tadi itu ternyata teman-teman di sana udah pasti anak pejabat ya, kalau nggak anak jenderal. Okay. Pada saat itu saya nggak peduli kan kita anak muda ya, ya siapa lu kan kalimatnya gitu ya. Cuman ternyata ya saat ini udah banyak teman-teman di, ya maksudnya ya Pak Anies, Pak Sandi ya, waktu saat ini mungkin walaupun tidak menjabat tapi ya minimal ininya. Hampir semua menteri rata-rata lulusan Amerika. I see. Saya juga saat ini salah satu pengurus di alumni mahasiswa Indonesia Amerika Serikat. Nah ini jaringan-jaringan ini, nah karena saya pengusaha, banyak teman-teman pemerintah bro ngopi ya. Ngopinya apa nggak usah dibahas lah. Kan, bro ngopi. Jadi saat ini justru teman-teman government yang kayak misal tadi pagi salah satu stafsus anggota DPR, bro ngopi dong, siap. Nah kalau ngopi kan udah ada kode-kode khusus ya, siap ayo deh saya bilang gitu. Tapi biasanya masih seputar UMKM. Saya lagi minta beberapa teman-teman Senayan sama kementeriannya bisa nggak bro bikin endorse ya ataupun mungkin bikin aturan-aturan yang bisa bantu UMKM. Jadi kita sudah mulai influencernya tidak lagi individu tapi influencernya udah mulai ke arahnya government ya. Karena government yang punya duit, mereka juga yang punya regulasi. Mana balik lagi nggak mungkin sendirian. Betul. Ini jadi PR. Gitu. Iya, semoga nanti ada yang bisa dikolaborasikan lah gitu kan. Okay. Coach. Kalau buat teman-teman UMKM di luar sana, mungkin ini tips and tricks deh. Kira-kira apa aja sih yang mereka tuh harus lakukan untuk mereka bisa naik kelas gitu. Itu pertanyaan yang sebenarnya bisa ditanya ChatGPT yang betul jawabannya sekali. Cuman kan ini pengen tahu dari langsung ya. Mumpung di sini nih. Jadi saya itu bagi 3 mas. 3 fase. Fase pertama membangun. Membangun ini susahnya minta ampun ya. Ya tadi mental, mindset, konsep, strategi, BMC semuanya itu membangun tuh. Membangun sudah susah. Yang tengahnya itu mengembangkan. Ya, kalau kita bilangnya naik kelas lah ya. Naik kelas tinggal tanya kamu omsetnya mau berapa? 25, 50, pokoknya naik kelas aja ya. Itu meningkatkan, mengembangkan. Nah yang paling susah yang ketiga. Apa? Ya sustainability. Mempertahankan. Kalau bilang merebut kemerdekaan lebih mudah dibanding mempertahankan kemerdekaan. Iya, betul. Ini happens ya. Kenapa? Karena di sana ada yang namanya resiko penipuan. Ada yang namanya resiko produksi, ada yang namanya banyak lah yang udah dikirim nggak nyampe, atau yang mau ekspor dikirim kontainernya kejebur maksudnya. Pada itu terjadi bisnis just like that. Iya sih. Kemarin ada kan beritanya tuh yang apa truk durian roboh bukannya dibantu tapi dijarah. Iya. Ya udah. Dan itu gak hanya Indonesia kok, it's everywhere lah. Namanya gratisan siapa sih nggak mau. Kalau kita di sana juga mungkin kita ikutan juga. Kacau juga. Jadi 3 tahap ini. Nah yang menariknya saya yakin tidak ada ilmu termasuk dari sini pun yang mengajarkan semuanya. Betul. Ada beberapa kampus mungkin ngajarannya membuat bisnis. Ada mungkin kayak kita mentoring, coaching, mempertahankan. Mengembangkannya ini banyak lagi nih. Belum nanti ada namanya ilmu mitigasi lah, ilmu anti tipu lah. Maksudnya gimana sih? Jadi memang keilmuannya ini memang gak bisa hanya ChatGPT lah kalimatnya. ChatGPT mungkin membangun bisa ini dan yang udah ini memang perlu asam garam, memang perlu orang kayak kita yang pengalaman mau berbagi gitu. Namun tantangannya saya tanya Deva ya, kita ke Cirebon, keliling Indonesia itu luas Pak. Kota itu ada 500. Kemarin saya sampai Aceh Selatan. Banda Aceh Selatan itu 11 jam. Wow. Kok gak mau sampai Sabang 3 jam lagi Kak? Oke sih. Gitu. Nah tapi good thing kan we have podcast. Kita ada Zoom, Jimit. Maksudnya lumayan lah. Tanggal 30 saya diajak sama teman-teman PPI. Jadi bisa gak bikin kelas untuk mahasiswa Indonesia di luar negeri gitu. Nah, jadi bayangin kalau misalnya kita ke luar negeri pertama ongkosnya mahal. Nah, jadi memang ya dengan adanya teknologi digitalisasi saya makin pede akan makin cepat pergerakan UMKM naik kelas. Makanya tadi tips yang ketiga memang mesti go digital. Pak Prabowo sudah minta generasi emas. Nah emas ini kan kesannya yang anak muda. Jadi saya mau bikin UMKM generasi emas gitu. Nah segmen ini kayaknya belum ada. Nah yang kita mau ambil. Indonesia ini ya. Cuman ya kembali lagi kan kita punya ini juga kan ongkos apa namanya? Punya periuk nasi yang mesti diisi. Nah ini monetasnya gimana? Ini
tanpa membuat ini juga formula-formula yang saya terus kembangkan gitu. Iya. Oh boleh. Iya. Betul. Ya kembali lagi teman-teman ya. Jadi kita ngelihat dari tadi ngedengar kisah perjuangan dari awal mulai, terus habis itu udah lumayan naik, ya kan, balikin tangan, itu pasti terjadi dalam kehidupan. Kita nggak bisa pungkirin juga, dan tinggal kembali tadi karena coach bilang tadi MPP apa, mental, pola pikir, sama. Udah itu aja. Paling mental, penting pola perilaku pikir, ya. satu lagi apa tadi? Mental, pola pikir, perilaku. Nah, Behavior kan. Justru kalau misalnya lagi tadi seperti itu, pilihannya kan bisa dua. Mungkin coach bisa kayak ya udah deh nyerah atau gimana gitu kan. Tapi tetap ya nggak ada opsi buat nyerah ya. Nggak ada opsi. Iya. Jadi saya itu kalau tidur jam 2 jam 3, coach nggak capek? Bukan nggak capek, banyak dipikirin soalnya. Iya betul juga sama. Tapi good thing saya apa yang pelor itu nempel molor. Ya. Jadi saya alhamdulillah kalau naik mobil kalau pakai supir ya langsung pingsan bisa. Jadi deep sleep ya. Iya. Saya bisa doing it tuh, maksudnya 30 menit, 10 menit hilang aja ya. Iya. Bangun seger dikit. Nah itu saya belajar dari Bang Sandi tuh. Oh gitu. Dia jago deep sleep tuh. Jadi buat teman-teman pengusaha memang saya arahan deep sleep. As long disupirin ya. Iya betul. Kalau nyetir gak bisa ya teman-teman ya. Jangan. Iya. Ini hari ini tuh banyak banget insight dan ngeliat juga ya memang sebenarnya kita pun sama di Entrepreneur Society juga selalu karena kita kan self funded ya, makanya dan sosial banget gitu kan ya, banyak berbagi secara gratis. Ini pun juga sama, tapi ya memang kita akan terus ciptakan kayak ya apa sih kayak ini podcast bisa disewakan apa segala macam gitu kan, dan ini jadi tempat buat mereka ngangkat brandnya sendiri. Cuman tetap harus ada involvement dengan government. Nah memang sampai saat ini kita jarang sekali interaksi ke sana. Makanya tadi pertanyaan itu tuh sebenarnya buat sensitif kan. Iya karena ya memang kita juga pengen sebenarnya kan ilmunya cukup valid dan memang terbukti dari UMKM yang kita bina kan naik kelas. Cuman itu kedepannya tuh gimana tuh coach gitu loh kan. Jadi ya mungkin nanti jawabannya bisa bareng dengan Wiranesia atau dengan nanti komunitas lain buat teman-teman yang ngeliat juga, dan buat teman-teman UMKM yang jelas ya kalau di luar sana dan mau terus bertumbuh dan berkembang, yang penting gali dan asah pola pikirnya. Jangan sampai kamu ngerasa udah cukup puas segini. Terus kalau tadi dibilangin 5 naik 10 naik 25 udah dapat 50 udah puas. Terus karena apa? Kalau kita ngomongin kewirausahaan ini itu tuh karir seumur hidup sebetulnya. Nama baik tuh mahal gitu kan ya coach ya. Iya gak sih? Betul. Kayak kalau kita ngomongin udah dapat satu keuntungan singkat, terus habis itu nanti kamu kabur ya buat apa gitu loh. Sebenarnya masih ada satu lagi tuh yang belum, tapi nggak mungkin dibahas podcast ini. Jadi ujungnya apa sih ya, ini saya lihat banyak pengusaha seperti Bill Gates dan lain-lainnya, Amerika lah ya saat ini karena saya sekolah di sana, mereka ujung-ujungnya itu jadi filantropis mas. Filantropis apa sih? Paling gampangnya dia punya duit, kekayaan, dia belah dua, sisanya buat membantu. Ya saya sudah mencoba ya skala-skala kecil. Ternyata memang pertanyaan what is happiness kan? Happiness itu tadi kan ya menyenangkan diri sendiri dan orang lain, ya tentu saja keluarga ya. Ternyata gak membantu orang lain itu rupanya yang si para filantropis ini ya. Nah saya juga lagi mendalami, ternyata UMKM itu ya maksudnya bahagialah omsetnya naik, untungnya naik ya. Cuman kalau dia bisa berbagi apapun bentuknya ya, apakah bagi sembako ke, ataupun misalnya membagi ilmu ke gitu. Ternyata being socialpreneur itu juga menambah value-nya kita. Ya. Bahwa ternyata tidak hanya duniawi ataupun duit yang kita cari ya. Karena itu saya juga saya terus terang kalau waktu masih ada saya dulu main sports car, main Porsche, Ferrari, main G-Wagon gitu. Maksudnya happy gak happy 1-2 hari. Cuma satu hari kayak ada itu udah flat aja. Kekosongannya itu ya gitu ya. Karena kalau kita bilang saya kaya, ternyata yang lebih kaya jauh lebih banyak. Nah ternyata helping people sih. Nah ini juga yang saya lagi dalami itu. Nah, jadi Wiranesia pun kita mau coba juga bikin kegiatan-kegiatan sosial. Tapi fundednya jangan dari Wiranesia lagi ya teman-teman, kita bikin apa. Nah ini lagi kita coba pikiran sih. Cuman apanya masih belum ketemu. Mungkin tahun ini formulanya mudah-mudahan ketemu. Socialpreneur dan filantropis itu. Betul. Banyak pasti memang ya. Sekali lagi ini mungkin yang selalu saya ajarkan juga teman-teman ya. Kita sebagai pengusaha itu kita sebenarnya itu orang-orang pilihan Tuhan. Buat apa? Buat jadi perpanjangan tangan berkatnya. Kalau kita hoarding simpan sendiri, ya kayak kita ngomongin agama lah, tapi spiritualnya kan ada beberapa orang-orang yang di dunia ini juga ngomongin, Dalai Lama bilang ya sebenarnya tujuan utama kita dalam hidup itu adalah untuk membantu orang lain. Karena kebahagiaannya tuh akan ini. Mungkin kayak Coach Farhan udah mulai ngerasain sekarang gitu kan. Karena tahun ini 50. Iya benar juga. It's been a while. itu berarti apa tuh kita ngomong? Quarter life crisis. Quarter terus pokoknya kan guys. Tapi emang sih mas, terus
Masih main Facebook gak? Ada, cuman nggak pernah aktif, mohon maaf. Jadi Instagram, kita anak Instagram nih. I'm doing it both ya. Sebenarnya terjadi Facebook ini mohon maaf jadi kayak obituari ya. Kalau kita buka itu telah meninggal dunia, turut berduka cita. Udah umurnya guys. Innalillahi. Jadi saya bilang, jadi kalau buka Facebook tuh depres saya. Teman SMA meninggal, teman ini meninggal bilang. Dan akhirnya kalau di Instagram kan nggak ada ya. Di WhatsApp banyak itu. Tapi saya itu ya dan makanya kalau tanya kenapa social filantropis memang I'm getting there lah, nggak ada kan yang nggak meninggal lah ya. Nah ini kayaknya another journey, 50 tahun sudah selesai. Journey selanjutnya sih mungkin saya nggak lagi ke komersialnya, monetisnya perlu ya. Karena saya udah kayak arahnya ke sana. Iya. Apa bentuknya masih mencari, karena Aware Indonesia mencari jati dirinya 10 tahun. Nah, I was thinking maybe another 10 years ke sana ya semuanya. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Benar-benar. Ya, soalnya ya memang at the end of the day ekosistemnya kan udah dibangun keren banget. Jadi ini versi mungkin apa ya, lebih matengnya dari apa yang kita sedang kerjakan di sini lah. Jadi ya semoga nanti pasti ada kolaborasi yang bisa kita kerjakan gitu. Betul. Dan yang jelas teman-teman sekali lagi ya sebagai penutup mungkin Coach Farhan bisa ada satu masukan buat teman-teman semua. Ya, saya selalu penutupnya ada di ChatGPT. Yang pertama tetap semangat, yang satu lagi nikmati prosesnya. Mana duluan sama aja. Kalau coach ada masukan, tetap semangat. Coach ada masukan, nikmati prosesnya. Itu aja sampai bosan aja. Ya, simpel sederhana tapi kena itu. Tetap semangat dan nikmati prosesnya. Thank you banget Coach Farhan udah datang sama kita, udah berbagi sama kita juga. Buat teman-teman yang nanti pengen kenal langsung bisa follow Instagramnya ya Coach Farhan, bisa ditayangkan Instagramnya teman-teman. Jadi nanti kita bisa kenalan langsung juga. Ini Farhan Syahjaya. Oke. Nah ini teman-teman bisa nanti follow, sama satu lagi Wiranesia juga, teman-teman bisa lihat juga di sini wiranesia.inkubator. Ini nanti teman-teman bisa kenalan langsung, DM aja. Saya yakin Coach Farhan juga very humble orangnya, pasti akan jawab langsung, respon juga. Dan nanti kalau teman-teman pengen tahu perkembangan sama kita juga, ikut gabung komunitas kita, gabung di Wiranesia, gabung di The Entrepreneur Society, ambil yang bagus dari kedua belah pihak dan terus habis itu terus berkembang. Yang penting jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi sesama. Oke, cukup sekian dari kita dan sampai jumpa semuanya di Entrepreneur Society, Go Bold and Beyond.